Hi good people, welcome back to my YouTube channel. Oke, kalau misalnya kalian wonder kenapa mulut aku komat kamit dan suaranya beda, iya, karena aku lagi recording right now. Kenapa? Karena kalau kalian bisa lihat tuh pengeras suara aku nggak ada kedip-kedip birunya, berarti pengeras suara aku habis baterainya. Ditambah lagi aku baru sadar pas aku lagi ngedit. So, oke, kalian bakal lihat muka aku komat kamit, mulut aku komat kamit, tapi suaranya bakal beda, jangan kaget, oke? Jadi pretend aja semuanya go smooth. So, terima kasih yang udah ngirimin cerita-cerita kalian lewat email. Ada beberapa cerita yang udah aku baca. Dan hari ini aku akan menceritakan cerita persahabatan anak SMA yang penuh drama. Aku sendiri pas baca cerita ini geleng-geleng kepala sih. Dan benar-benar gak mau mengalami nasib yang sama seperti teman kita yang sudah mengirimkan email yang bernama Kartika. Nama disamarin, oke? Atau yang biasa disebut Tika waktu SMA. Sampai sekarang badan aku masih merinding sih pas baca cerita ini. Kok bisa dan kok ada anak SMA berprestasi berujung jadi buronan polisi? Wah, udah penasaran kan? Yuk, jadi langsung aja kita langsung ke ceritanya. Kejadian ini berlangsung di tahun 2010 ketika Tika masih duduk di bangku SMA kelas 2. Tika ini bukan tipe-tipe cewek-cewek yang feminim, yang kerjanya gosip di kantin, curhat di rumah temen sepulang sekolah, atau nyobain dandan berbekal majalah fashion. Udah, gak usah kaget. Kok nggak nonton YouTube, Kak? Ini ya, aku kasih tahu ya buat Gen Z sekarang ya. Dulu YouTube itu belum booming, boro-boro YouTubean. HP aja masih BlackBerry yang kalau mau buka Google susahnya setengah mati. Jadi Tika ini lebih kayak ke anak-anak tomboy gitu lah yang suka main basket, aktif di kegiatan OSIS, dan juga suka ikut lomba basket putri antar sekolah gitu lah. Jadi jangan kaget kalau Tika ini tidak terlalu memperhatikan penampilan, rambutnya dipotong pendek sebahu kayak aku sekarang, kemana-mana pakai celana pendek dan juga baju kaos biasa ya, tipikal-tipikal anak basket pada zamannya ya. Sampai suatu hari sekolah Tika ini kedatangan murid baru yang namanya Agnes. Si Mbak Agnes ini pindahan dari kota lain gitulah, dan tempat duduknya persis di sebelah mejanya Tika. Jadi Agnes sama Tika ini satu kelas. Agnes sendiri orangnya pemalu, gak banyak ngomong, dan orangnya itu polos. Ya, Sama kayak aku, polos. bahkan di seminggu pertama duduk di sebelah Tika, mereka gak ngobrol sama sekali. Bahkan pas di jam-jam istirahat, si Agnes ini makan sendirian di dalam kelas. Bener-bener gak ada yang ngajakin dia makan. Tika waktu itu juga lagi sibuk-sibuknya sama urusan OSIS buat dekor-dekor panggung pementasan seni gitulah. Jadi lumayan cuek dan juga gak mencoba banget kayak ngajakin Agnes ini ngobrol gitu. Ini lumayan aneh ya menurut aku ya. Kalian duduk sebelahan tapi kayak nggak ada obrolan sama sekali, itu gimana ceritanya gitu? Gimana? Nggak ngerti aku. Di minggu-minggu berikutnya, kelas Tika ini harus menampilkan pementasan seni gitulah yang biasanya diadakan sekolah ini setiap tahun. Dan dari situlah Tika mulai bagi-bagi tugas seperti kayak menyusun kelompok paduan suara, kelompok pencaksilat, dan juga drama. Tapi ternyata 3 dari 5 orang di kelompok paduan suara kelasnya Tika ini tidak bisa berpartisipasi karena di tanggal yang sama mereka harus mewakili sekolah buat lomba nyanyi gitu. Dan dari sanalah Tika itu muter otak dan tersusunlah ide untuk membuat band kecil-kecilan untuk menggantikan paduan suara. Kebetulan salah satu personel paduan suara yang namanya Bagas ini bisa bermain drum dan Tika sendiri bisa bermain gitar. Jadi bisalah buat band kecil-kecilan. Nah, jadi Bagas nih main drum nih, Della bisalah jadi vokalis. Gue bisa mainin gitar, tapi masa bandnya isinya cuma 3 orang sih? Wah, gimana ya? Della, lu sekalian lah main keyboard, bisa nggak? Gila aja lu, gue nyanyi sambil main keyboard. Kagak bisa gue, mana bawain 3 lagu lagi. Gue gugup kalau nyanyi harus solo. Biasanya paduan suara kan rame-rame. Jangan tunjuk gue ya, gue kagak bisa nyanyi nih. Lo backing vokal gue aja deh. Suara gue sumbang, Del. Gila aja lu, gue backing vokalin. Terus gimana nih? Halo, aku dengar kalian ngomong. Aku bisa nih main keyboard. Aku boleh join gak ya? Wah, kebetulan nih, bisa nyanyi nggak lo? Bisa sih dikit-dikit. Pas nih buat backing vokal lu, Del. Ya udah, dari sana terbentuklah satu band namanya Suara. Nama itu diusulkan dari Agnes pada saat meeting anggota.
2 minggu sebelum pementasan, Tika, Agnes, Della, dan Bagas hampir setiap hari latihan di ruang band sekolah. Karena ada beberapa lagu yang harus mereka ganti nih, soalnya kelas 11 sudah ngambil lagu itu duluan. Biasanya mereka ini latihan habis pulang sekolah gitulah, dan biasanya juga bisa sampai malam, sekitar jam 8 malam baru pulang. Kebetulan waktu itu di hari Jumat sepulang latihan, Agnes ini duduk sendirian di pos satpam sekolah. Karena Tika ini bawa motor, akhirnya Tika ini menawari Agnes tumpangan untuk pulang. Lah, lo belum dijemput, Nes? Belum, Tik. Ya udah, ikut gue aja, gue anterin pulang. Nggak usah repot-repot, paling bentar lagi aku udah dijemput kok. Lah, lo yakin? Ini hampir jam 9 loh. Ya udah deh, aku ikut kamu pulang bareng. Selama perjalanan, Agnes ini nggak memberikan alamat sama sekali ke Tika. Jadi Tika ini nyetir sesuai arahan Agnes kayak gini. Kalau misalnya Agnes bilang, belok kanan ya, belok kanan. Tika belok kanan. Belok kiri. Tika belok kiri. Lurus. Tika lurus. Dan juga di sepanjang perjalanan, Agnes ini nggak ngomong apapun kecuali pas mau ngasih arahan. Tuh kan, suara drilling ini ada lagi. Ini udah semingguan kayaknya, dan aku bikin video tuh selalu terganggu. Jadi maaf ya teman-teman kalau misalnya kalian denger suara drillingan dari luar. Aku nggak tahu mereka bikin apa di luar sana, tapi ini mengganggu banget. Jalan yang dipilih Agnes juga makin lama itu masuk ke dalam gang-gang kecil gitu. Dan jujur aja, Tika waktu itu takut banget. Karena dia nggak familiar sama jalannya, jadi takut nggak bisa balik pulang. Di sini rumah aku, kata Agnes sambil menunjuk rumah tingkat sebelah kiri dengan tulisan kos di depannya. Tapi yang membuat aneh, kos yang ditempati Agnes itu kos pria. Ini rumah lo nggak kos? Iya, ayah dan ibuku bukan asli Jakarta, jadi aku tinggal di sini sendirian. Kamu mau mampir? Sekalian deh aku gambarin jalan pulang. Jadi balik lagi ya, dulu tuh nggak ada Google Map, jadi kalian jangan bilang kayak, Kok nggak pakai Google Map aja sih? nggak ada Google Map dulu, itu semua pakai peta dan digambarin jalan pulang. Oke deh, si Tika ini masuk ke dalam kamar kos, kalian numpang ke toilet. Jadi Tika ini sempet kapok, kok dia mau sih nganterin Agnes malam-malam kayak gini, malah repot takut nyasar nggak bisa pulang lagi. Sehabis dari kamar mandi, Agnes ini ngasih nih patokannya, nanti kamu perempatan belok kiri, nanti ada rumah Pak Lurah belok kanan, nanti kamu ada rumah hijau, pagar hijau belok kiri, gitu-gitulah. Tapi Tika ini nggak ngerti. Tika ini kayak, oh my god, ini udah malam dan mana bisa aku ngeliat rumah pagar hijau. Si Agnes yang lihat si Tika ini kebingungan, dia menawarkan, atau gini aja deh, kalau kamu mau kamu nginep sini aja, toh besok libur, besok pagi baru pulang. Aku juga ada baju ganti kok. Ya udah, dari sana Tika akhirnya setuju nih buat nginep di kosnya Agnes buat semalam. Tapi yang bikin Tika itu heran, di dalam kamar mandinya Agnes itu ada sabun cuci muka buat cowok, 2 sikat gigi dengan warna yang berbeda, dan di situ juga digantung 2 handuk yang berbeda. Tika tuh berpikir, mungkin si Agnes ini punya pacar kali ya, yang juga tinggal di sana. Atau ada temen cowok dia yang barusan numpang mandi nih. Di dalam kamar, Tika juga menemukan pakaian dalam cowok di depan pintu kamar mandi. Yang membuat Tika itu mikir, loh, apa mungkin aja tadi itu Agnes mau dijemput sama pacarnya kali ya? Atau dia pas itu lagi nunggu jemputan pacarnya? Nes, lo punya pacar? Kok lo nggak pernah ngasih tahu kita sih? Ya maaf. Lah terus ngapain gua di sini? Ganggu kalian dong. Shh, jangan berisik. Nanti ibu kos denger. Sorry. Keren banget ya lo, umur segini udah mandiri. Sebenarnya ada yang mau aku omongin sih. Cuma janji ya kamu gak ngomong ke siapa-siapa. Santai aja, lo tahu kan gue bukan cewek-cewek gosip. Jadi gini, aku pindah di Jakarta ini karena aku harus sembunyi dari kejaran rentenir. Hah? Gimana? Jadi ayah dan ibu aku tuh bawa lari uangnya Pak Lurah sebesar 100 juta. Dan uang itu aku bawa sekarang ke Jakarta. Agnes membuka lemari bajunya yang di dalam sana terdapat 1 kardus Indomie yang dilapisi kresek plastik warna hitam yang di dalamnya ada segepok uang 50.000 dan 20.000 tersusun rapi di dalamnya. Jadi banyak banget tumpuk-tumpuk duit tuh, 50 ribuan, 20 ribuan gitu, dan tuh banyak 1 box Indomie. Ini uangnya Tik, lihat sendiri.
Aku tinggal di sini buat penyamaran aja, karena polisi sama rentenir itu tahu kalau anak ayah dan ibuku tuh perempuan. Kemungkinan besar mereka mencari ke kos wanita. Kalau di sini kan nggak mungkin dicari karena kos pria, apalagi kos ini terpelosok banget. Lah bentar-bentar lah, ibu kos kagak tahu. Tiap hari tuh aku berangkat ke kampus pakai celana dan jaket tebel. Ya susah sih, ngomong juga harus diberat-beratin biar kayak cowok gitu. Dan barang-barang di sini emang aku sengaja ke cowok-cowokan gitulah. Siapa tahu kalau ada penggeledahan kan nggak ketahuan kalau yang tinggal di sini cewek. Lah terus nasib ayah ibu lo gimana? Ayah dan ibu aku tuh masih ada di penjara. Cuma polisi tuh masih terus harus nyari aku di mana sekarang. Karena duitnya kan aku yang bawa. Tika itu nggak habis pikir sama fakta yang sangat mengagetkan ini. Ditambah baru kali ini dia melihat uang sebanyak itu di depan mata dia. Di sana Agnes lanjut bercerita kalau ternyata ayah dan ibunya ini sengaja menjebak Pak Lurah untuk memberikan uang sebanyak itu alih-alih ilmu pesugihan, penggandaan uang. Agnes juga menambahkan kalau Pak Lurah itu mempunyai koneksi polisi dan petinggi-petinggi yang juga bisa menangkap dia kapan saja. Itu kenapa Agnes itu harus pintar-pintar memutarbalikkan otaknya biar bisa sembunyi dari kejaran polisi dan rentenir. Perlu diingat juga ya, 100 juta di tahun itu banyak banget loh. Dan menurut Agnes, hidup dia tuh masih di bawah ancaman. Tapi aku pengen banget nanya ke kalian nih, kalau kalian ada di posisinya Agnes, apa yang kalian lakuin? Apa kalian bakal lari bawa uang segepok itu dan hidup dalam ketakutan? Atau kalian bakal menyerahkan uang itu ke kantor polisi, terus minta pengampunan, lalu hidup menjalani kehidupan normal kayak biasa? Let me know. Yang aneh bagi Tika adalah 2 minggu setelah dia pergi menginap, Agnes ini tidak pernah lagi masuk ke dalam sekolah mulai dari hari Senin sampai 2 minggu ke depan tanpa keterangan yang jelas. Pihak sekolah harus mengeluarkan surat terbuka untuk Agnes jika dia tidak kembali ke sekolah dan memberikan kabar dalam kurun waktu 3 hari ke depan, maka dia resmi dikeluarkan dari sekolah. Bahkan Agnes ini tidak mengikuti pentas seni yang dia udah latihan banget, kerja keras banget, memakan jam pulang sekolahnya selama seminggu belakangan. Dari sana Tika itu menjadi sangat-sangat khawatir. Apa jangan-jangan Agnes sudah diseret pulang ke kota asalnya ya? Atau bahkan bisa jadi Agnes udah dibunuh nih sama rentenir terus jejaknya dihilangin, jadi seolah-olah dia menghilang. Karena kekhawatiran Tika itu, sepulang sekolah berbekal denah kos yang tempo hari Agnes gambar, Tika kembali lagi ke kos putra itu untuk mencari Agnes. Sesampainya di sana nampak nih ibu kos yang sedang menjemur pakaian di depan kos-kosan. Cari siapa, Neng? Cari pacar saya. Siapa namanya? Tika langsung panik nih, kan dia nggak tahu nama samarannya Agnes. Satu-satu yang dia ingat tuh hanya nomor kamar kosnya Agnes. Pacar saya di kamar nomor 5, Bu. Oh, si Bram, anak baru itu. Nama kamu siapa? Kartika, Bu. Ya udah masuk sono, kamarnya di lantai 1 paling pojok. Tika masuk ke dalam kamar kos dan mengetuk pintu kamarnya Agnes. Dari dalam tidak ada suara sama sekali, seperti kamar itu tuh sudah tidak berpenghuni. Tika akhirnya berbisik nih di sela-sela pintu. Agnes, nih gua, Tika, bukain dong. Agnes, please, gue ini Tika. Gua khawatir banget sama lo. Setelah itu terdengar suara kunci pintu yang dibuka dan diikuti dengan pintu yang terbuka. Lo nggak apa-apa kan? Tik, bantuin aku please. Kemarin pas aku naik Gojek ke sekolah, motorku tuh diikutin sama 2 orang baju hitam-hitam gitu sampai ke gerbang sekolah. Aku takut, Tik. Nah, terus lo nggak apa-apa kan? Lo baik-baik aja kan? Aku waktu itu buru-buru masuk ke sekolah, terus pulang lagi lewat pintu belakang. Aku udah nggak aman, Tik. Aku takut beneran. Gimana ini, Tik? Kemarin pas aku beli makan di warung, motor yang sama ngapel di depan gang ini, Tik. Orangnya celingukan gitu, kayak mantau-mantau kondisi kos aku. Aku sampai takut buat beli makan. Nah, lo makan apa nih selama ini? Aku makan mie rebus setiap hari, Tik, sama 2 minggu ini. Bantuin aku, Tik. Oke, lo santai, oke? Sekarang gini aja. Lo kemasin barang-barang lo sekarang, bawa sekalian uang itu, terus lo nginep di rumah gue aja. Sampai beberapa minggu ke depan. Pokoknya sampai keadaan aman lah, baru lo balik lagi. Seriusan, Tik. Makasih banget lo, Tik. Agnes
Agnes membawa satu ransel besar yang berisikan baju, peralatan mandi, buku-buku sekolah, dan juga uang di kardus Indomie itu semua dimasukin ke dalam tas. Agnes itu juga keluar rumah dengan jaket dan celana panjang agar penyamarannya tuh lebih realistis. Tapi menurut Tika penyamarannya kurang meyakinkan nih. Jadi Tika menggunting rambut Agnes jadi potongan cowok gitu, jadi kayak potongan cewek tentara gitu. Lalu menebalkan alis Agnes dengan pensil alis dan menggambar tompel gede di pipinya. Penyamaran ini dilakukan demi bisa melewati 2 orang mata-mata yang menunggu di depan gang. Dan ternyata penyamaran itu berhasil dengan sangat mulus. Singkat cerita, Agnes menginaplah di rumah Tika kurang lebih 2 bulan lamanya. Selama itu juga dia tidak pernah ke sekolah dan resmi di drop out dari sekolah. Di satu sisi orang tua Tika ini juga sangat-sangat suportif. Mereka tuh sebenarnya nggak tahu ya alasan sebenarnya kenapa sih Agnes nginep di sana begitu lama. Tapi yang mereka tahu itu Agnes itu anak yatim piatu dan sangat membutuhkan tempat tinggal. Bahkan ayah Tika sempat-sempatnya meminjamkan motor untuk Agnes bawa setiap harinya ke kursus paket C-nya. Sampai pada suatu hari, Agnes itu mendapat kabar dari teman kos di sebelah kamar dia bahwa kamar kosnya itu digeledah oleh polisi. Satu kos pria itu dibuat ribut dengan kedatangan polisi yang mencari anak perempuan. Menurut teman Agnes, ibu kos itu bersikeras kalau emang nggak ada anak perempuan yang menginap di sana karena itu kan kos cowok. Dia juga tidak melihat gerak-gerik aneh nih dari anak-anak kosnya yang kayak bawa pulang pacar atau punya cewek gitu loh. Tapi di satu sisi ibu kos itu bersedia nih dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Karena menurut ibu penjaga warung dekat kos tersebut, ada satu anak laki-laki yang sering makan di sana, itu suara dan wajahnya seperti perempuan. Dan dia juga mengaku bahwa anak kos itu ngomong kalau misalnya dia itu tinggal di kos pria tersebut. Dan Agnes udah tahu itu adalah dia yang diomongin sama ibu warung. Dari sana Agnes tuh langsung buru-buru banget ngemas-ngemasin barang-barangnya. Dia tuh panik banget karena cepat atau lambat ibu kos tuh akan memberikan kesaksian tentang Tika yang datang mencarinya 2 bulan yang lalu. Dan secara nggak langsung itu membuka petunjuk ke polisi untuk melacak keberadaannya Tika. Sepulangnya Tika dari sekolah sekitar jam 2 siang, dari depan pintu Agnes langsung menarik dia masuk ke dalam kamar dan menceritakan semuanya. Dia juga bercerita tentang kekhawatirannya ke ibu kos nih yang akan menceritakan semua kejadiannya. Dan bisa jadi sekarang posisi Tika itu ikut terancam. Lah maksud lo apa sih Nes? Tik, secara nggak langsung kamu itu ngebantu menyembunyikan aku dari kejaran polisi. Kalau kamu ikut diusut di persidangan, kamu bisa masuk penjara juga. Wah gila, lo jahat banget sih Nes, sampai bawa-bawa gue kayak gini. Terus gimana dong? Gue gak mau masuk penjara. Aduh gini aja, sekarang kamu kemas-kemas barang kamu, kita pergi dari rumah ini. Gila lo ya Nes. Gak mau gue, gimana sekolah gue? Gue juga gak punya duit, lari kanan kiri gini Nes. Gue gak mau ikut keseret sama lo. Udah terlanjur Tik. Kamu itu udah ikut terseret persis di saat kamu tuh datang ke kosku dan ngobrol sama ibu kos pakai seragam sekolah. Sadar nggak sadar kamu tuh udah nunjukin dirimu di depan saksi. Dan di hari yang sama pas kamu datang, aku juga nggak pernah kelihatan lagi di kos. Apa itu nggak mencurigakan, Tik? Gue nggak mau di penjara, Nes. Percaya sama aku, Tik. Sekarang kamu kemas-kemas barangmu. Kita minta izin sama orang tuamu. Jelasin kondisi kita. Dan juga buat masalah sekolah tenang aja, Tik. Dengan uang yang aku bawa sekarang, aku bakal bantu biayain kamu buat ngambil paket C dan semua kebutuhanmu yang lain. Tapi kita mau lari kemana, Nes? Ayahku ada rumah kosong di Bekasi. Kita bisa tinggal di sana sementara waktu. Setelah berpikir cukup panjang, akhirnya Tika ini setuju. Dia mengemasi semua barang-barangnya menjadi satu koper berukuran sedang dan satu tas gym gitu. Lalu mereka berdua bicara dengan orang tua Tika mengenai semua masalah yang terjadi. Mereka jujur, mereka tidak ada lagi penipuan-penipuan. Mereka ngobrol sama orang tuanya. Awalnya orang tua Tika tuh sangat menolak rencana tidak masuk akal itu. Kamu tuh jangan aneh-aneh. Kenapa kamu bisa terjebak di kondisi seperti ini? Bagaimana kamu bakal melanjutkan sekolah? Siapa yang akan menjamin kehidupan kamu, Tika? Kapan kamu akan kembali lagi ke sini? Bagaimana masa depanmu nanti? Terutama ibu Tika itu sangat tidak mengizinkan anaknya pergi bersama Agnes. Dan bahkan dia mengusir Agnes saat itu juga dari rumah mereka. Di waktu yang sama, tiba-tiba telepon rumah Tika itu berbunyi dan ibu Tika lah yang mengangkat telepon. Kurang dari 1 menit, ibu Tika itu langsung menutup teleponnya setelah hanya menyebutkan satu kata di telepon, yaitu
Iya, tadi kepala sekolah yang telepon, dan katanya polisi ingin menemui kamu untuk meminta keterangan tentang Agnes. Setelah percakapan panjang, Tika memutuskan untuk datang ke sekolah untuk memberikan keterangan palsu tentang Agnes hanya agar Tika ini terlihat korporatif dan tidak mencurigakan. Sedangkan Agnes akan menginap di hotel untuk 2 malam sampai Tika ini menyelesaikan masalahnya di sekolah untuk terakhir kalinya. Iya, jadi Ibu Tika ini setuju untuk membiarkan Tika pergi bersama Agnes sampai keadaan lebih kondusif. Lalu kalau misalnya keadaan sudah kondusif, Tika bisa kembali lagi pulang ke rumah. Keesokan harinya setelah Tika ditanya-tanyai polisi selama kurang lebih 4 jam lamanya di ruang BK, dia diperbolehkan untuk pulang. Tika itu memberikan alasan kalau dia itu tidak mengenal Agnes begitu dekat. Sedangkan kemarin di kos, dia itu benar-benar datang untuk menemui Brahms, mantan pacarnya, untuk mengembalikan hadiah pemberiannya. Itu alibinya ya. Tika itu berusaha untuk tidak menarik garis antara Agnes dan Brahms, padahal mereka berdua kan orang yang sama ya, tapi Tika itu berusaha untuk ngomong ke polisi bahwa Agnes ini orang yang beda dan Brahms itu orang yang berbeda. Kalau kalian di posisinya Tika, apa nih alasan yang bakal kalian berikan ke polisi? Let me know. Pulang dari sekolah, Tika mengambil barang-barangnya yang kemarin sudah dia kemas-kemas, lalu berpamitan dari kedua orang tuanya untuk terakhir kalinya. Orang tua Tika memberikan uang cash sebesar 5 juta rupiah untuk Tika agar Tika bisa membayar paket C dan juga melanjutkan hidup untuk sementara waktu. Ya udah nih, setelah dari sana Tika dan Agnes ini menetap di Bekasi selama 3 bulan lamanya. Tika dan Agnes juga mengambil paket C dan bekerja serabutan sebagai penjaga toko swalayan. Dan juga Tika ini bekerja sebagai pegawai pom bensin yang biasanya dimulai dari nol ya Pak. Uang segepok yang dibawa sama Agnes itu dipakai untuk melanjutkan hidup mereka berdua. Sebenarnya cerita pindah-pindahnya mereka ini lumayan panjang ya. Pokoknya kurang dari 5 bulan mereka harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk menghilangkan jejak. Setelah dari Bekasi, mereka juga sempat ke Depok sampai lulus paket C, lalu mereka pindah ke Jogja selama 1 tahun, sampai akhirnya Pak Lurah, yang dari kota asalnya Agnes yang orang tuanya curi uangnya itu, sudah tidak menjabat lagi. Barulah mereka berdua bisa kembali ke rumah orang tua Tika setelah 3 tahun berlari sebagai buronan polisi. Jadi ketika keadaan sudah tone down dan Pak Lurah sudah tidak menjabat, berarti paling tidak kuasanya Pak Lurah ini tidak sehebat dulu ya ketika dia menjabat. Akhirnya si Agnes dan Tika itu memberanikan diri untuk pulang ke rumah orang tuanya Tika. Sejak kepulangan mereka setelah 3 tahun merantau, sekarang ayah dan ibunya Tika itu menerima keberadaan Agnes di rumahnya, bahkan menganggap Agnes sebagai anaknya sendiri. Tika pun juga merasa bahwa dia memiliki adik perempuan untuk dijaga. Begitupun juga Agnes yang benar-benar sayang banget sama Tika sebagai kakak perempuannya. Menurut Tika, sahabat itu tidak ditemukan, tapi diciptakan. Itulah quotes yang menggambarkan persahabatan Tika dan Agnes sampai detik ini. Oh iya, orang tua Agnes sudah bebas dari penjara di tahun 2019, dan di tahun yang sama Agnes mengembalikan semua uang haram milik orang tuanya yang dia bawa kabur, dan di tahun 2020 kemarin Pak Lurah meninggal dunia kena COVID. Jadi sekarang aku sudah membuka lembaran baru, ia menetap di Garut dan sudah menikah dengan seorang mekanik kereta api KAI gitulah, serta dikaruniai seorang anak laki-laki. Sedangkan Tika sampai saat ini masih tinggal bersama Agnes di rumahnya sambil membantu menjaga anak Agnes, karena Tika memutuskan untuk tidak ingin menikah seumur hidupnya. Wow, itu bold move. Itu kalau misalnya aku ya, di keluarga aku memutuskan kayak, Aku nggak mau nikah seumur hidup aku. aku ditampar, bisa-bisa aku dikira aku lesbian. Tika ini juga ada pekerjaan sebagai SPG gitu di toko baju, dan kabarnya sekarang Tika dan Agnes ini membangun bisnis jualan pisang goreng coklat keju gitulah di depan rumah. Persahabatan mereka sendiri sudah berlangsung kurang lebih 13 tahun lamanya dari SMA. Perjalanan hidup mereka itu dilalui bersama-sama dari tahun 2010 sampai sekarang. Banyak sedih, susah kekurangan uang, dan ketakutan dikejar polisi yang mereka lalui bersama. Dan harus diakui, tanpa datangnya Agnes di kehidupan Tika, mungkin saja Tika tidak akan mendapatkan pengalaman sekali seumur hidup yang sangat luar biasa. Tika, luar biasa dari mana? Jadi buronan bertahun-tahun, bisa aja luar biasa, istighfar.
Dan untuk uang haram yang sudah mereka habiskan, Tika dan Agnes mensedekahkan uang tersebut ke panti asuhan dan orang yang kurang mampu setiap bulannya. Dengan begitu, mereka memohon agar dosa mereka bisa diringankan di akhirat nanti. Itu tadi cerita dari Neng Tika. Terima kasih udah membagikan ceritanya. Dan bagaimana menurut kalian nih? Apakah keputusan Tika untuk lari bersama Agnes adalah keputusan terbaik? Atau kalian punya cara lain nih untuk menyelesaikan masalah ini? Let me know in the comment. Dan apakah kalian juga punya sahabat nih yang sehidup semati, yang selalu bersama-sama meskipun satu dunia membenci dan polisi yang ngeburon kalian? Buat kalian juga yang punya cerita yang seru-seru dan mind-blowing, kalian bisa kirimkan cerita lengkap kalian ke email di bawah ini. Terima kasih juga udah nonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dua-duanya gratis, agar kalian tidak ketinggalan video dan cerita-cerita menarik lainnya yang aku bakal bawain setiap minggu secara rutin. Terima kasih udah nonton dan bye-bye.